5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat? Pastinya ya adik-adik ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian supaya kalian bisa tetap belajar dengan semangat, dengan nyaman saat belajar. Nah adik-adik, kita hari ini akan belajar bersama-sama masih di tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat adik-adik. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menjadi warga Indonesia yang sejahtera, karena dengan warganya yang sejahtera, negara kita akan menjadi kuat adik-adik. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Apakah beberapa contoh gambar di atas itu menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Nah, coba ungkapkan pendapat kalian adik-adik. Nah, di sini kalau dari gambar ini jelas ini menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera karena mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan baik seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi gambar ini sudah menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak yang pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah adik-adik perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Lakukan kegiatan berikut ini adik-adik. Kalian carilah gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, kamu bisa mencari gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kalian anak perempuan, kalian bisa mencari gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Lalu tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak ya. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Tuliskan keterangan di samping gambarnya. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, contohnya di sini seperti ini, gambar anak pada masa kanak-kanak. Ini yang anak laki-laki ya, misalnya gambarnya seperti ini. Lalu ciri-cirinya apa? Oh, ciri-cirinya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Lalu suaranya belum membesar, belum tumbuh jakun. Lalu perbedaannya apa dengan anak yang sudah mengalami pubertas? Nah, ini adalah gambar anak laki-laki yang sudah mengalami pubertas. Misalnya di sini ciri-cirinya tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suaranya membesar, tumbuh jakun dan janggut. Ini adalah ciri-ciri untuk masa kanak-kanak dan masa pubertas untuk anak laki-laki. Sekarang untuk yang anak perempuan. Nah, kalian bisa tempel anak perempuan pada masa kanak-kanak. Nah, ciri-cirinya apa? Yaitu belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suaranya belum melengking, payudara dan panggul juga belum membesar. Berbeda dengan anak perempuan yang
sudah mengalami masa pubertas misalnya. Nah, di masa pubertas ini ciri-cirinya adalah tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suaranya mulai melengking dan payudara serta pinggulnya bisa membesar ya. Jadi adik-adik bisa mencari gambar-gambar masa kanak-kanak dan masa-masa pubertas. Adik-adik, kesimpulan dari kegiatan tadi itu terdapat perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, perbedaannya pada apa? Pada segi fisik terjadi perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Di antaranya adalah pada masa kanak-kanak suara belum melengking, sedangkan masa pubertas suara sudah melengking. Lalu belum tumbuh dan membesarnya pada payudara pada masa kanak-kanak, sedangkan pada masa pubertas payudara itu sudah membesar, dan pada masa kanak-kanak pinggul belum membesar, sedangkan pada masa pubertas pinggul sudah membesar. Kalau untuk laki-laki waktu masih kanak-kanak belum tumbuh jakun, kalau sudah pubertas tumbuh jakun. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri pubertas dari anak perempuan dan anak laki-laki. Adik-adik, masyarakat yang sejahtera itu pasti berada dalam keadaan sehat. Keadaan sehat, kesehatan masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Tentunya semuanya ya adik-adik ya. Lalu apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Mari kita baca bacaan berikut ini. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Pentingnya Kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial adik-adik. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Nah, kerjasama itu dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, menjaga kebersihan rumah ini tidak dapat dilakukan oleh seorang saja adik-adik atau satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Nah, kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M. 3M di sini menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Nah, tanpa kerjasama, masyarakat sehat tentunya tidak akan terwujud adik-adik. Itu tadi bacaan tentang pentingnya kerjasama. Sudah dijelaskan ya adik-adik ya. Diambil dari buku tematik kelas 6 tema 6. Nah, adik-adik, di sini teks di atas itu merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Ya, tadi judulnya adalah pentingnya kerjasama. Coba adik-adik saat kalian membaca judulnya, informasi apa yang ingin kalian dapatkan dari bacaan itu? Karena otomatis isi dari bacaan itu akan tercermin dari judulnya. Nah, diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks itu akan sama. Nah, coba sekarang kita perhatikan di sini. Mungkin saat kita membaca judulnya ya, itu berpikiran kita, oh di situ dijelaskan tentang manfaat kerjasama. Lalu dijelaskan tentang contoh kerjasama di rumah. Lalu tujuan kerjasama. Dan setelah kita membaca teks, ternyata kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Itu manfaat dari kerjasama. Lalu disebutkan juga di situ contoh kerjasama di rumah, yaitu menjaga kebersihan rumah, dan dijelaskan tujuan kerjasama. Nah, tujuan kerjasama itu untuk membangun masyarakat sehat. Jadi
judul teks tersebut dengan isinya itu sama tentang pentingnya kerjasama. Di situ ada manfaat kerjasama, contoh kerjasama, lalu tujuan kerjasama. Jadi kalau kalian membaca suatu artikel atau suatu teks dari judulnya saja, mungkin kamu sudah akan mendapatkan informasi. Oh, sebelum membaca keseluruhannya, oh ternyata ini membahas tentang ini, misalnya seperti itu. Jadi dari judulnya saja kita sudah mengetahui sebagian isi dari bacaan tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.